Hey, kamu di mana sekarang? Aku di rumah, tentu saja. Kita nikah besok. Mau pergi kemana lagi? Baiklah, aku harus pergi. Hey, Faye. Teman-teman, aku nggak tahan. Aku en pirilan akal. Cewek ini mau aku cari 2 orang lagi. Dia bayar $5.000 per orang. Ada yang mau ikut? Wah, ini luar biasa. Aku akan melakukannya gratis. Aku seorang atlet. Biar aku yang urus ini. Dia bilang dia akan menikah besok. Semua, datang ke sini. Malam terakhir yang seru malam ini. Aku sudah ganti hotel. Kamar di hotel ini terlalu kecil. Hai, sini wa. Hotel Panorama Indah, kamar 1805. Sampai jumpa di sana. Jadi ini yang kamu bilang. Tradisional, ya? Ada APA, sayang? Tidak. Tapi kita sudah bertunangan. Lihat ini. Masih tidak, Paul. Aku hanya sedikit lebih tradisional. Tunggu saja sampai setelah kita menikah. Bah. Pernikahan. Hubungan kita sudah berakhir. Aku akan memberitahu wedding planner untuk membatalkan pernikahan besok. Aku benar-benar minta maaf kepada semua keluarga dan teman-temanku. Pernikahan saya besok dibatalkan. Ethan, kamu gila? Hanya karena aku mengabaikan kamu sebentar. Kamu membatalkan pernikahan? Kamu tahu bahwa aku sudah memberitahu semua saudara dan teman-teman saya untuk datang ke pernikahan saya? Dengan melakukan ini, kamu hanya ingin mempermalukan saya. Kenapa aku harus membatalkan pernikahan? Kamu tidak tahu? Aku sibuk sekarang. Ethan, kamu tunggu saja. Aku akan menghadapi kamu besok. Tunggu. Aku kalah dalam tantangan. Aku akan selalu mencintai Sophia. Dia adalah satu-satunya istri saya. Aku rela menjadi anjingnya selamanya. Kamu sudah berhasil memesan suite presiden di Hotel Panorama Indah. Biayanya adalah $18.800 dan $88. Kamu pakai uangku untuk menyimpan seorang pria? Jengga, Ethan, kamu berani bicara seperti itu lagi. Aku akan membuatmu berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Saudara perempuanku bahkan belum menikah denganmu. Dan kamu sudah berani mengganggunya? Apa? Ini serius atau cuma main-main? Itu bukan mainan. Kamu tahu apa saudara perempuanmu telah melakukan? Halo. Hey. Ethan, Sophia memilih bersama kamu karena kamu tampak stabil dan bisa dipercaya. Tidak bisa kamu bertindak sedikit lebih dewasa? Jangan membuat lelucon seperti itu lagi. Oak, untuk Sophia kami menikah dengan seseorang seperti kamu adalah keberuntungan yang kamu tidak layak. Kamu tahu apa putri kesayanganmu telah benar-benar lakukan? Hanya karena dia tidak membalas pesanmu, kamu bilang kamu tidak akan menikah? Aku sudah terlalu baik kepada kamu. Kenyataan sebenarnya, apakah kamu bahkan punya petunjuk? Halo. Halo, ini Tuan Miller, ini Rumah Sakit Internasional Tirta Bening. Kapan kamu rencanakan untuk datang mengambil jenazah ayahmu? Apa? Ayahku baik-baik saja. Bagaimana dia bisa meninggal tiba-tiba? Kamu menghentikan pembayaran bulan lalu. Jadi kami Harus mematikan alat pendukung hidup. Mustahil. Aku tidak akan pernah menghentikan pembayaran. Kamu yakin kamu memeriksa semuanya dengan benar? Halo. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Kondisinya tidak terlalu baik. Dia perlu di ICU untuk observasi. Tetapi kamu tidak perlu khawatir terlalu banyak.
Jika dia respons baik terhadap perawatan, tingkat kesembuhan sekitar 70%. Oak, terima kasih, dokter. Ambil ini dan bayar tagihan. Oak. Sophia, berikan aku kartu bank. Aku akan bayar. Aku akan urus. Oak. Ayah. 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 Sophia, kamu akan membayar dengan darah. Sophia, kamu sangat peduli dengan reputasimu, ya? Besok, aku akan pastikan kamu kehilangan semuanya. Wanita tadi malam itu sangat menarik. Sayang sekali, dia akan menikah besok. Dia sudah selingkuh berkali-kali. Aku benar-benar penasaran siapa pria malang itu. Setelah mereka punya anak, aku pasti akan kasih dia hadiah uang yang besar. Soalnya anaknya mungkin anakku. Hahaha. Para hadirin, selanjutnya, mari kita sambut hangat pengantin pria kita hari ini, Ethan Miller. C'est Lama. C'est Lama. Kamu tahu, ibu mertua pengantin pria sepertinya, sedikit, tidak senang hari ini. Apa karena ibu menyerahkan putri kesayanganmu, kepada pengantin pria kita? Sedikit enggan? Ethan, apa sih yang salah dengan keluargamu? Di hari yang begitu penting, hari pernikahanmu pula, mana sih bapakmu? Kupikir pernikahan ini tidak akan terjadi. Ibu, Anda salah paham. Ayah saya tiba-tiba mengalami pendarahan otak kemarin, dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sudahlah, Ibu. Ini kan acara bahagia, jangan dilampiaskan pada Ethan. Ethan, biar saya kasih tahu, pengelolaan keuangan di keluarga kami. Semuanya ada di tangan ibu saya. Setelah kamu menikahi kakak saya, ingat untuk mengalihkan rumah atas namanya. Ya. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan rumah. Untuk Leo kami, bagaimanapun juga. Sophia kami hanya memiliki satu adik laki-laki ini. Wah, bukannya ini namanya takut istri? Kireka. Ibu, jangan khawatir. Setelah saya dan Sophia menikah, semua uang di rumah akan saya serahkan padanya untuk disimpan. Rumahnya juga akan dialihkan atas namanya. Soal rumah Leo, itu juga kan saya urus. Oh, haha. Bagus, Ethan. Saya tahu kakak saya tidak salah menilai kamu. Tertawalah terus. Nanti lihat saja apakah kamu masih bisa tertawa sebentar lagi. Saatnya, selanjutnya, mari kita sambut mempelai wanita tercantik hari ini, untuk tampil dengan gemilang. Mempelai wanitanya cantik sekali. Mempelai wanita ini kok agak familiar ya. Saya cuma tidak ingat persis, di mana pernah melihatnya. Sophia, apakah kamu siap menerima hadiahku? Tertawa saja terus. Nanti lihat bagaimana aku menghadapimu setelah kita menikah.
Apa ini? Itu kayaknya pengantin wanita. Pasti. Dia bahkan pakai gaun pengantin. Mungkin rekaman di balik layar pernikahan. Ini direkam kapan? Nggak tahu. Hei, Hei dia mana? sudah siap buat kamu. Aku kasih tahu Ethan. Kamu bikin aku kesal. Kalau kamu nggak bisa bikin aku senang, aku nggak mau nikah sama kamu. Jadi aku harus ngapain? Biar kamu senang? Aku mau hadiah dari kamu. Cuma satu? Itu nggak cukup. Aku punya 3 hadiah buat kamu. Beneran? Apa aja? Deng Aaronnya. Jangan coba-coba nakutin aku. Pakai barang murahan. Jangan khawatir. Hadiah yang aku dapetin buat kamu, kamu pasti suka. Itu ada di belakang sana. Coba lihat, suka nggak? Bom yang meledak. Tak kusangka penggantin wanitanya begitu liar. Pergi menemui kekasihnya sehari sebelum pernikahan. Kalau itu tunanganku, aku akan bawa dia ikut celaka bersamaku. Apa yang kau lakukan? Matikan. Matikan sekarang. Saudara-saudara sekalian, bukankah penampilan pengantin wanita tadi spektakuler? Ethan, apa yang kau lakukan? Putri kesayanganmu, pada malam sebelum pernikahan kami, mengenakan gaun pengantinnya sendiri, pergi menemui pria lain, menggunakan uangku untuk menyewa kamar hotel dengan orang lain. Kau harus tanya dia, apa yang ada di pikirannya. Berhenti bicara, dan matikan itu sekarang juga. Kau. Pergi. Aku tidak bawa remote-nya. Biar aku cari dulu. Cepat. Beri. Ethan, kenapa kau pakai video deepfake ini untuk memfitnahku? Apa hanya karena Keluargaku meminta $100.000 untuk uang mahar? Apa kau benar-benar pikir uang mahar $100.000? Sungguh keterlaluan? Apa? Videonya palsu. Pengantin prianya keterlaluan. Dia melakukan ini gara-gara uang mahar $100.000 dan memperlakukannya seperti ini. Aku hampir tertipu. Pengantin wanitanya sungguh malang, hingga berakhir dengan pria seperti ini. Beraninya kau, Ethan, pakai video palsu untuk menyebarkan rumor dan memfitnah putriku. Aku akan telepon polisi untuk menahanmu. Sudah kuduga, kau akan pakai alasan itu, tapi tidak apa. Baiklah, biar ku perlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya ampun. Ada lebih dari satu. Kurasa itu dia. Apa yang terjadi? Apa ini? Ethan, aku mohon padamu. Berhenti memperlihatkannya. Ini baru bermulawan. Aku punya sesuatu yang lebih heboh untuk kuperlihatkan padamu. Ethan, bahkan jika adikku salah, apa kau bilang kau sama sekali tak bersalah? Oh, aku yang salah. Kesalahanku? Seharusnya aku tak pernah bersamamu. Kesalahanku adalah mempercayakan semua uangku padamu dan membiarkan kau menggunakannya untuk membayar tagihan pengobatan ayahku. Sudah kukatakan bahwa hari ini aku akan memberimu 3 hadiah. Ini yang kedua. Dengarkan, kau suka? Ada apa, Sophia? Apa sebenarnya yang dia lakukan padamu? Lalu hadiah kedua ini apa? Tidak tahu, aku juga penasaran. Ethan, aku mohon, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Kamu tahu kamu salah. Bukankah kamu baru bilang video-video itu rekayasa? Ethan, sebenarnya, video-video yang baru saja, Itu nyata. Aku menjebaknya. Ethan, aku tidak tahu malu. Aku menjijikkan. semua ini kesalahan aku. Ethan. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan kamu, ketika kamu diranjang dengan pria lain, ketika kamu merintih di ranjangnya, ketika kamu menggelapkan uang obat ayahku. Pernahkah kamu berpikir tentang akibatnya? Sophia, kenapa kamu mohon padanya? Banyak pria di luar sana. Kalau begitu, batalkan saja. Betul, ibu ada di sini. Jangan takut. Ethan Miller. Untuk hal ini, aku belum berakhir dengan kamu. Ibu, berhenti bicara. Berhenti saja. Oh, Sophia. Apa sebenarnya yang dia akan lakukan? Sophia, kamu dulu sangat sombong, kan? Katakan, apa? Kamu jadi bisu sekarang? Kalau kamu tidak mau mengatakannya, maka aku yang akan mengatakannya untukmu.
Ethan, kumohon. Berhentilah. Aku mohon, oke? Kumohon. Sophia, kamu takut apa sama dia? Kami semua di sini bersamamu. Mau dia apain? Dia tidak bisa berbuat semaunya. Kenapa kamu begitu takut padanya? Sebenarnya dia melakukan apa padamu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melakukan sesuatu yang sudah dia lakukan. Sophia. Apa dia selingkuh dengan wanita lain? Aku menyamai levelnya, dia tidak tahu malu. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Selalu mengincar yang ada di panci orang lain. Sophia, katakan sesuatu. Aduh, ini bikin kesel banget. Dia tidak akan mengatakannya. Dia takut kalau bicara. Kalian berdua akan memukulinya sampai mati. Jadi kamu benar-benar terlalu takut untuk mengatakannya. Kalau begitu, aku yang akan mengatakannya untukmu. Aku akan memberitahu semua teman dan keluarga tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengantin wanita di pernikahan ini. Sesuatu yang lebih buruk dari binatang manapun. Semuanya, kalian tahu tidak? Itu dia, Sophia. Dia mengambil dana medis ayahnya, lalu menghabiskannya dengan pria lain. Sophia, kau akan mendapat balasan yang setimpal. Kau mengambil uang medis penyelamat nyawa ayahmu dan menghabiskannya dengan pria lain. Tidakkah kau takut arwahnya tidak tenang dan kembali sebagai hantu penasaran untuk menghantuimu? Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Ini benar-benar? Hei, tenang dulu. Tenang dulu. Tidak. Sophia. Ethan, apakah yang dia katakan? Benar? Bukankah kau bilang ayahmu dirawat di rumah sakit? Jangan-jangan dia benar-benar sudah tiada? Sophia, apa yang dia katakan benar? Apa kau benar-benar membunuh ayah kita? Nona Clark, saya minta maaf harus mengatakan ini. Tapi Anda berhenti membayar tagihan medisnya. Kondisi ayah Anda memburuk, dan dia tidak bisa diselamatkan. Turut berduka cita. Dialah orangnya. Kalau dia tidak membekukan kartu bangku, ayah tidak akan meninggal. Sophia, kau benar-benar tidak merasa bersalah, ya? Aku menutup rekening bangku sendiri. Apa salahnya? Sudah hampir waktunya. Hadiah ketiga yang kusiapkan untukmu. Hampir tiba. Kau putri pembangkang. Kawaib. Bagaimana aku bisa melahirkan seseorang yang sehina kamu? Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Ibu, bukan salahku. Salahkan dia. Untuk balas dendam padaku, dia membekukan kartu bank yang kupakai untuk biaya pengobatan ayah. Itu yang menyebabkan ayah meninggal. Ethan Miller. Apa sebenarnya yang suamiku pernah lakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa kau menyakitinya seperti ini? Bahkan jika Sophia kami sendiri melakukan sesuatu yang menyakitimu, kami akan minta maaf. Tapi dengan membekukan kartu itu, Kau sedang menandatangani surat kematian orang tua itu. Hanya karena putriku bersalah padamu, kau bawa kebencianmu padanya dan luapkan pada ayahnya. Itu pembunuhan. Pembunuhan berdarah dingin. Dia ada benarnya. Itu memang terlihat agak ekstrim. Kau benar. Tapi kau terlalu merasa benar sendiri. Jongon libatkan keluarga. Itu benar-benar keterlaluan. Kalau begitu, kenapa kau tidak tanya dia? Apa yang dilakukannya? Yang begitu keji? Bukankah tadi kau bertanya, di mana ayahku? Akan kuberitahu sekarang. Dialah yang membunuh ayahku. Apa? Tidak, bukan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak melakukannya. Setiap kali kau datang ke rumahku, ayahku memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Apapun yang kau inginkan, dia belikan untukmu. Dia melayanimu dengan sepenuh hati, seperti pelayan. Dan kau hentikan dana pengobatannya. Menghukumnya mati. Dia tidak harus mati. Dia seharusnya bisa ada di sini, di pernikahanku. Dan sekarang kau datang ke sini untuk menanyai aku? Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Atas dasar apa? Kenapa kau pikir ayahmu pantas hidup? Dan ayahku harus mati? Bukan aku. Aku tidak tahu. Kenapa mereka belum sampai? Siapa? Siapa itu? Bibi, tolong. Kamu tahu persis kenapa aku kesini. Nama baik keluarga kita sudah diinjak-injak oleh anakmu. Aku kesini hanya untuk satu alasan. Memberikan apa yang pantas dia dapatkan untuk kakakku. Dasar perempuan sialan.
Hentikan, Bibi. Kumohon, kamu akan membunuhnya. Jangan berani-beraninya menghalangiku. Bibi, tunggu sebentar. Kukira kamu bilang ada keadaan darurat keluarga. Kok kamu tahu apa yang terjadi di sini? Menurutmu bagaimana? Bukan cuma dia. Sampai saat ini, hampir tidak ada orang yang masih tidak tahu tentang permainan kecilnya. Acaranya belum selesai semuanya. Eden, apa sih yang mau kamu lakukan? Aku tidak sedang mencoba melakukan apapun. Aku cuma sedang siaran langsung kesel-keselan. Aku ingin seluruh dunia melihat sifat aslimu. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Apa sih isi kotak ini? Sophia, hadiah ketigamu sudah tiba. Aku tidak mau hadiahmu. Aku tidak mau. Kamu yang terus memohon padaku untuk sebuah hadiah terus-terusan. Sekarang aku dapatkan untukmu. Dan kamu tidak mau, ambil. Apa yang kamu mainkan? Aku akan lihat apa sebenarnya di dalam benda ini. Anak. Apa isi kotak itu? Apa isinya sampai dia terjatuh seperti itu? Jangan-jangan itu milik ayahnya. Tidak mungkin. Apa yang kamu pikirkan? Silakan, buka dan lihat. Hadiah ini bukan hanya untuknya. Ini untuk seluruh keluargamu. Kalian semua akan menyukainya. Buka. Ibio, Jangan buka itu. Bukankah aku sudah cukup dipermalukan? Ini. Aku ingin melihat apa yang sudah diperbuat si berandal ini sekarang. Bibi, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? APA yang telekamu lakukan? Apa? Ini tidak mungkin nyata. Ethan, kamu yang memalsukan ini, kan? Asli atau palsu, kamu tahu kebenarannya di dalam hatimu, kan? Jangan takut, Sophia. Semuanya sudah berlalu sekarang. Kamu akan selalu menjadi putri kesayanganku. Sudah. Ibio, Jangan sentuh dia. Ibu, jangan sentuh dia. Kenapa kau menarikku? Adikku, dia. Katakan saja sekarang. Ibu, jangan tanya lagi. Jauhi saja dia. Ya ampun. Sophia, jangan mendekat. Ibu, kau juga mundur. Sophia, dengarkan aku. Kau sudah menyebabkan ayah kita tewas. Apa kau ingin membunuh kami juga? Ethan. haruskah kau memperlakukanku seperti ini? Kau tahu betapa aku mencintaimu? Saat aku bersama mereka, yang kupikirkan hanyalah dirimu. Aku bahkan memanggil namamu. Kau aminsanteku. Sehari sebelum pernikahan kita, kau pergi dengan gaun pengantinmu untuk bermain-main dengan pria lain. Kau aminsanteku. Kau mengambil uangku dan menggunakannya untuk menyewa kamar hotel dengan pria lain. Bagaimana mungkin kau bilang mencintaiku? Dengan mulut yang sudah dicium orang lain itu? Hentikan. Aku tahu aku salah. Kenapa kau tidak mau memaafkanku? Kenapa kau harus menunjukkan hal seperti ini di pernikahanku sendiri? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Semuanya, lihatlah baik-baik. Apa ini? Ayo kita lihat. Wah, apa-apaan ini? Kau juga sebaiknya lihat baik-baik. Agar kau tidak mati tanpa tahu sebabnya. Apa ini? Baju kafan. Oh tidak. Kamu harus lihat lagi apa yang tertulis di kartu itu.
Sayang. Kamu, temu. Sejak kapan kamu kena penyakit ini? Tidak, ini tidak benar. Aku tidak tahu. Itu kamu. Kamu sengaja menyuruh orang untuk menyakitiku. You can begitu? Mana mungkin aku menyuruh orang menyakitimu? Kamu menyuruh orang untuk tidur denganku dan menularkan penyakit ini padaku. Monster. Anakku ini gadis yang baik. Mana mungkin kamu sengaja menyakitinya? Kamu yang melakukan ini padaku. Aku buta sampai jatuh cinta pada pria sepertimu. Sophia, aku tidak pernah menyangka. Kalau kamu bisa begitu, tak tahu malu. Jauh melampaui apa yang kubayangkan. Aku benar-benar berharap aku melihat sifat aslimu lebih cepat. Hahaha, Ethan. Karena aku sudah tidak bisa hidup lagi. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Kamu gila. Lepaskan aku. Lepis. Lepaskan aku. Lepaskan. Wanita ini gila. Memang pantas. Dia sendiri yang mata. Pergi keluar dan bersenang-senang seperti itu. Memempanta. Memempanta. Benar sekali. Hahaha. Dia hilang. Dia benar-benar sudah hilang akal. Keluar dari sini. Sekarang. Memempanta. Ayo, tertawa sekali lagi. Dan lihat apa yang terjadi. Wanita ini benar-benar gila. Bagus sekali. Cow monster. Cow tidak pantas hidup. Benar? Kalau begitu, biar aku oleskan juga padamu. Sudah pipis di celana? Membos sangkin. Kenapa kau begitu tenang? Sekarang aku mengerti. Aku mengerti. Semua ini palsu, bukan? Kau yang mengada-gada, kan? Hahaha. Aku tahu kau selalu berbohong padaku. Kau yang pintar. Kita hampir tertipu oleh kebohongannya. Kalau begitu, lihat baik-baik di feed media sosial. Dari pria yang kau bercinta dengan di hotel tadi malam. Ibu, kita hancur. Sudah berakhir, Ibu. Sudah berakhir. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tenang-tenang saja? Kamu yang mengarang semua ini. Kamu lupa, apa kata dokter tentang aku? Dokter, Laporan tes darahku. Apa cocok dengan sel darah ayahku? luar biasa, anak muda. Sel darahmu mengandung sel khusus yang secara alami dapat melawan HIV. Ethan, ini semua salahku. Maafkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku masih sangat muda. Aku benar-benar tidak ingin mati. Ethan, menentukutur sayang. aku salah. Ini semua salah dia. Dia yang bersalah padamu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku mohon. Tolong selamatkan kami. Ini memohon padaku. Cari dia saja. Dia yang menulari kalian. Ini semua salahmu. Kamu bencana. Kamu sudah membunuh ayahmu dulu. Sekarang mau menghancurkan kami juga? Bagaimana bisa aku melahirkan aib seperti ini? Aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Tolong selamatkan aku. Ini memohon padaku. Pergi ke rumah sakit sekarang. Ya, ke rumah sakit. Ke rumah sakit. NAK. Ke rumah sakit. Pergi. Sekarang tinggal kita berdua. Tidak ada lagi yang akan terluka. Ini hadiah terakhir yang kusiapkan untukmu. Ini yang aku bawakan untukmu. Hadiah terakhir. Coba, tebak. Kamu pikir apa ini? Aku tidak mau menebak. Aku tidak mau. Aku tidak mau menebak.
Kenapa di pernikahan aku, kau memutar video aku selingkuh? Aku sudah memaafkanmu. Kenapa kamu ingin menghancurkan aku? Kenapa? Aku juga ingin tahu hal yang sama. Kenapa kamu harus memakai gaun pernikahanmu sehari sebelum pernikahan kita? Dan tidur dengan pria lain? Kenapa? Aku hanya bermain-main dengan mereka. Aku tidak pernah benar-benar menyukai mereka. Kenapa kamu bisa egois seperti ini? Jika kamu mencintai aku, kau harus membiarkan aku mencari kebahagiaan yang aku inginkan. Dengan mantan pacar kamu, bersenang-senang di suite pernikahan kita, ini kebebasan yang kamu cari? Kamu menggunakan uangku untuk menyewa kamar dan tidur dengan pria lain? Itu juga kebebasan yang kamu mau? Oh, benar? Aku hanya membuat kesalahan. Kesalahan yang banyak wanita lakukan. Itu hal kecil. Kenapa kamu tidak bisa memaafkan aku? Kenapa kamu bisa begitu egois? Bahkan saat aku bersama mereka, aku hanya memikirkan kamu. Diam, Sophia, kau membuatku muak. Aku membuatmu muak? Ketika kita pertama kali bersama, apa yang kamu katakan kepada aku? Kamu bilang apapun yang aku lakukan, kau akan mendukung aku. Sekarang, hanya karena aku tidur dengan pria lain, kau tidak mau memaafkan aku? Kenapa kamu masih terpaku pada ini? Apa aku benar-benar hamil? Mulai hari ini, kita sudah selesai. Kamu tidak boleh pergi. Aku hamil. Kamu harus menikahiku. Kenapa aku harus menikahimu? Aku tidak pernah menyentuhmu, sekalipun tidak. Anak itu juga bukan anakku. Siapapun ayahnya, dialah yang harus kamu cari. Baiklah, kamu boleh pergi. Tapi kamu harus memberiku nafkah anak. Kamu gila. Anak itu bahkan bukan anakku. Nafkah anak apa yang harus kuberikan padamu? Meski anak itu bukan milikmu, tapi aku istrimu. Jadi tentu saja kamu harus memberiku nafkah anak. Baiklah. Izinkan aku bertanya padamu. Kalau aku berselingkuh dan punya anak, apakah kamu akan memberinya nafkah anak? Tentu saja aku akan memberikannya. Apa kamu tahu betapa menyakitkannya melahirkan bagi seorang wanita? Aku akan senang sekali kalau ada yang bisa menggantikanku mengalami itu. Tapi kamu dapat jalan gratis. Ada yang sudah melakukan semua kerja keras untukmu. Dan sekarang kamu malah mengeluh? Apa katamu? Aku bilang, jangan tidak tahu berterima kasih saat kamu dapat kemudahan. Beraninya kau memukulku? Hukum mana yang bilang aku nggak boleh pakai gaun pengantinku untuk selingkuh? Beraninya kau melarangku? Kau gila. Kau benar-benar nggak bisa ditolong. Jadi cuma karena malam sebelum pernikahan kita, aku tidur dengan mantanku, kau mau batalin nikah? Terus lagi, masalah darah segitu besarnya? Lupakan faktanya dulu. Apa kau benar-benar bersih 100%? Kau yang nggak masuk akal. Jangan pergi. Ethan, balik sini sekarang. Jangan coba-coba pergi. Ethan, dasar bajingan. Ayah. Buka pintunya. Ethan, buka pintunya. Kamu tidak darahmu di sini. Hei kau, kalian berdua. Ini rumah tanggaku. Apa hakmu menghalangiku masuk? Halo, kami mediator keluarga, Tuan Miller. Bolehkah kami bertanya mengapa Anda membuat Nona Clark hamil, lalu dengan tidak bertanggung jawab membatalkan pernikahan? Karena Anda mempertanyakan saya. Izinkan saya bertanya ini. Apakah dia memberitahu Anda seluruh ceritanya? Sebagian. Kalau begitu, apakah Anda tahu bahwa anak yang dia kandung bukan anakku? Aku tidak pernah menyentuhnya. Tapi itu tetap bukan alasan untuk mengelak dari tanggung jawabmu. Seorang wanita hamil, pada dasarnya rentan. Lagi pula, dia memberikan waktunya untukmu. Dia menyia-nyiakan tahun terbaik dalam hidupnya, untukmu. Di saat seperti ini, bukankah seharusnya Anda lebih memperhatikannya? Kamu tahu, malam sebelum pernikahan kita, dia memakai gaun pengantinnya, lari ke hotel, dan check-in dengan pria lain. Kamu tahu, saat aku kerja lembur, dia mengajak mantan pacarnya, dan bermalam di rumah kita. Aku hanya mengajaknya untuk menunjukkan kehidupan aku sekarang.
Itu memang niat aku saat itu. Tapi aku tidak menyangka, dia masih punya perasaan untuk aku. Dan dia bahkan pakai kondom. Semua itu sudah berlalu. Apalagi yang kamu mau? Sepertinya Nona Clark tidak bermaksud melakukan ITU. Dan pasangan yang berselisih, itu wajar saja kan? Lagipula, asalkan dia memutuskan hubungan dengan mantan pacarnya mulai sekarang. Itu cukup kan? Lalu bagaimana dengan kamu mengambil uang obat ayahku untuk menghambur-hamburkan pada pria simpanan? Aku akui, itu salah aku. Tapi aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Sepertinya Nona Clark sudah menyadari kesalahannya. Tuan Miller, sebagai pria, haruskah kita lebih lapang dada dan memaafkan dia? Aku jelaskan sekali lagi. Bayi di perutnya tidak ada hubungan dengan aku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Kamu paham atau tidak? Aku dengar apa yang kamu katakan, tapi menurut aku, hubungan darah tidak terlalu penting kan? Kalau kamu tidak percaya, coba tanya-tanya. Banyak orang memilih bersama orang tua tunggal dan menikahi mereka. Mereka hidup bahagia juga. Lalu kenapa kamu menggunakan ini untuk menghindari tanggung jawab? Jadi kenapa kamu pakai semua ini sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawabmu? Aku tidak menghindari apapun. Kalau dia tunanganmu, apa kamu akan menikahinya? Tentu saja aku akan menikahinya. Aku akan memenuhi tanggung jawab seorang pria. Kalau dia selingkuh, aku akan berpikir, mungkin aku yang kurang baik. Apa yang membuatnya melakukannya? Bukan cuma menyalahkannya. Itu jelas, tidak bertanggung jawab. Nah kan? Sudah kubilang, orang normal manapun akan menerimanya. Bagus. Kalau gitu, kamu harus sama dia. Kellier. Tidak, aku tidak bisa. Aku punya pacar. Kenapa kamu tidak langsung bersama dia? Jangan ngomong konyol. Tidak, itu tidak akan berhasil. Aku sudah punya pacar. Baiklah, Ethan. Aku akan beri kelonggaran. Kita bisa tetap bersama. Baik, aku akan turunkan uang maharnya sedikit. Aku tidak perlu $70.000. 30.000 saja cukup. Ethan, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Sungguh tidak bisa. Kellier. Tuan Miller, lihat Nona Clark. Dia sangat menghargai hubungan ini. Dia sudah memberi kelonggaran yang besar. Jadi, pertimbangkanlah. Lihat apakah kamu sanggup. Aku akan pertimbangkan. Jika aku mau. Kamu bahkan tahu, dia sudah tidur dengan banyak orang, dan sekarang dia terkena AIDS. APA. Apa-apaan ini? Aku tidak pernah melakukan itu. Dia berbohong. Semuanya kebohongan. Tuan Miller, tidakkah kamu pikir menuduh seorang wanita secara palsu adalah hal yang sangat tidak bermoral? Dan selain itu, dia masih tunanganmu, dan dia sangat mencintaimu. Rian, aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu terkena sesuatu yang buruk, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Juga, aku tidak ingin melakukan wawancara ini sekarang. Kalian semua keluar. Baiklah, kami pergi. Apa yang kamu lakukan? Kellier. Dan kamu, pergi sana. Kellier, sekarang. Kellier. Sayang, buka pintunya. Sayang. Tuan Miller, buka pintunya. Anda harus memberikan wawancara itu kepada saya. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda lagi. Saya pergi dari sini. Hanggu, jangan pergi. Anda bisa membantu saya. Dia tidak mau menikah dengan saya. Kalau begitu, Anda saja yang menikahi saya. Untuk apa saya menikahi Anda? Anda akan menikahi saya. Kalau Anda tidak menikahi saya akan melaporkan Anda karena penyerangan. Kamu gila? Saya tidak menyerang Anda. Lepaskan saya. Lepaskan. Kembalikan mic-nya. Hei. Bukannya Anda baru saja berkata bahwa seorang pria harus bersikap santun dan tidak terpaku pada masa lalu? Hei animal, Anda mau apa? Anda tidak mau menikahinya? Bukannya Anda baru saja berkata bahwa kita harus selalu introspeksi diri dan melihat apakah kita belum berbuat cukup? Tepat sekali. Saya rasa dia benar. Kamu adalah jodohku. Aku ingin kamu menjadi ayah dari bayiku. Kamu jodohku. Aku ingin kamu jadi ayah dari bayiku. Anak di perutmu itu, apa hubungannya denganku? Tidak mungkin. Hei, kalian bicara apa sih? Apa maksudmu? Ikatan darah itu sangat penting?
Kamu menikah hanya untuk punya anak? Sekarang kan banyak orang tua tunggal. Mereka semua bahagia. Betul sekali. Begitu aku setuju menikahimu, aku putus semua kontak dengan mantan pacarku. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Kamu akan biarkan bayi di perutku ini menggunakan marga mantan pacarku. Apa yang baru kamu katakan? Pakai marga mantan pacarmu? Pakai nama belakang mantan pacarmu? Benar. Meski aku sendiri nggak yakin, apakah bayinya benar-benar anak dia. Tapi antara dia dan aku, kan kita punya sejarah, dan sampai sekarang dia masih jomblo. Nanti kalau bayinya lahir, dia bisa pakai nama belakangnya, dan dia jadi bapak baptisnya. Iya. Hei, orang sepertimu, yang moralnya setinggi itu, nggak mungkin nolak permintaannya, kan? Oh ya, ada satu hal lagi. Aku harus kasih tahu dulu. Setelah kita nikah, kamu nggak boleh sentuh aku. Aku takut kamen. Terus, kamu harus hormat sama aku. Bahkan kalau aku kencan sama cowok lain, kamu nggak boleh protes. Oh ya, adikku mau nikah. Kamu juga harus beliin dia apartemen. Tunggu. Hey, Apa? Mau mukul dia? dia salah APA? Dia salah APA? Yang dia mau cuma cari tempat tinggal untuk bayi yang dikandungnya. Terus, Dia nggak mau kamu sentuh, itu demi kebaikanmu sendiri. Dia mikirin kamu. soalnya, dia sekarang kan kena AIDS. Dan cincin kawinku kebetulan ada di sini. Apa ini? Jangan mendekat. Kamu, jangan khawatir. Saya sudah cari di internet. Orang dengan AIDS masih bisa menikah. Tidak, jauh dari saya. Wah, jangan mendekat. Benar, orang yang bermoral tinggi seperti kamu, mendiskriminasi orang sakit? Tidak, aku salah. Aku tidak seharusnya membuatmu merasa bersalah. Aku mohon padamu, maafkan aku. Selamatkan aku. Jadi kamu tahu itu membuat merasa bersalah. Aku pikir kamu tidak tahu. Tidak, jangan datang lebih dekat. Mundur, kataku. Hei. Kamu baru saja bilang dia harus menikahi aku. Jadi kamu setuju dengan ini kan? Aku janji ini padamu. Anak itu tidak akan menggunakan nama mantan aku. Tapi dia harus menjadi wali baptisnya. Aku akan bilang sesuatu. Jauh-jauh dari aku. Hei. Jangan pergi. Oke, aku janji. Anak itu tidak akan dia sebagai wali baptis. Tapi setidaknya biarkan dia melihat anak itu. Itu pasti boleh kan? Kamu sudah hilang akal. Kenapa aku harus menikahi kamu? Kenapa kamu tidak mau menikahi aku? Apakah hanya karena aku hamil dengan anak orang lain? Jangan bilang, kamu ingin aku melakukan aborsi? Aku jelaskan. Itu pasti tidak akan terjadi. Ini adalah sebuah kehidupan bagaimanapun. Kamu gila ya? Masa iya aku mau nikah sama kamu? Kenapa kamu nggak mau nikah sama aku? Apa cuma karena aku hamil anak orang lain? Kamu nggak mau aku aborsi kan? Dengar ya. Itu mustahil. Bagaimanapun juga, itu kan masih nyawa. Baiklah, aku akan aborsi. Tapi kamu harus kasih aku urus keuangannya. Kalau kamu mau aku nikah sama kamu, bisa saja. Tapi kamu harus lakukan satu hal. Apa itu? Jadi, kamu mau aku menikahimu. Itu bukan tidak mungkin, asal kamu lakukan satu hal ini. Apa itu? Itu mustahil. Kenapa tidak mungkin? Kamu lakukan satu hal ini untukku, dan aku akan melupakan semuanya. Ethan, aku akan membuatmu membayar untuk ini.
Wah, stop. Naskah ini semakin aneh setiap menit. Kamu hanya bicara nonsense. Betul? Bagaimana bisa seseorang memakai gaun pengantin? Ke kamar hotel? Apa yang begitu tidak mungkin tentang itu? Belum pernah dengar? Realitas sering lebih aneh daripada fiksi. Baiklah, kakak. Mari berhenti di sini untuk hari ini. Kita lanjut besok. Sayang, saya pulang kerja. Saya pulang sekarang. Tunggu saya, ok? Oh, tidak.